Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suharmen, pernah menjadi Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode tahun 2014 sampai dengan 2019 beberapa waktu yang lalu. Pada pagi hari ini saya juga mengucapkan sekaligus selamat datang di acara Bincang-Bincang Pusdatin Renbang. Ya, perjalanan karir saya di Bappenas, saya masuk di Bappenas itu tahun 1990. Bulan Januari tahun 1990 di Biro Pengolahan Data dan Informasi. Jadi dulu namanya Pusdatin Rembang itu adalah Biro Pengolahan Data dan Informasi. Waktu itu kepala bironya adalah Profesor John Leonard Tamba almarhum, dan saya menjadi salah satu staf waktu itu menjadi salah satu programmer di Pusdatin di Pengolahan Data dan Informasi. Tapi kemudian karena memang background saya IT, tetapi kemudian S2-nya saya mengambil ekonomi. Jadi selesai saya mengambil ekonomi, saya kemudian diminta untuk membantu teman-teman di Kedeputian Ekonomi Bappenas. Saya sempat menjadi kepala subdirektorat mulai dari keuangan negara, penerimaan negara, perimbangan keuangan, sampai kemudian baru saya ikut open bidding di Pusdatin Renbang. Saya ikut bidding itu sekitar bulan April 2014. Ya, alhamdulillah kemudian terpilih menjadi Kapusdatin dan dilantik di sekitar bulan Oktober 2014. Agustus atau Oktober 2014. Ini perjalanan saya, jadi sempat masuk menjadi pegawai di pengolahan data, kemudian keluar, balik lagi ke Pusdatin Renbang sebagai Kapusdatin Renbang. Iya, tentu ada. Siapapun yang akan menjadi Kapusdatin pasti ada sesuatu yang ingin diharapkan. Pada waktu itu saya berpikir belajar dari pengalaman saya di luar pengolahan data dan informasi pada waktu itu. Saya merasakan betul bagaimana pentingnya data di Bappenas ini, terutama di dalam rangka penyusunan kebijakan publik, penyusunan perencanaan dan kebijakan publik. Nah, selama ini data tersebut masih tersebar di seluruh unit kerja pada waktu itu. Dan data yang ada di BPS pun sulit untuk diakses. Terutama data-data mikro. Kalau data yang sifatnya publikasi itu bisa mudah didapatkan dari website atau portalnya BPS. Tetapi data-data yang sifatnya data mikro yang banyak digunakan oleh teman-teman di seluruh unit kerja di Bappenas ini, itu sangat sulit. Dan kalaupun toh bisa didapatkan data itu kemudian harus berbayar. Jadi harus ada extra fee yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dan ini tentu saja sangat berpotensi menghambat kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan. Yang kedua, kalaupun toh data itu ada di masing-masing direktorat atau masing-masing unit kerja di Bappenas ini, data antar satu direktorat dengan direktorat yang lain itu nggak konsisten. Even berbicara data hal yang sama. Maka waktu itu saya berkeinginan, kenapa kita kemudian tidak berpikir untuk membuat satu data, dan satu data itu kemudian bisa digunakan secara bersama-sama oleh seluruh unit. Sehingga resources tadi, yang tadinya teman-teman di unit kerja harus mencari data, mengumpulkan data, kemudian fungsi itu bisa diwakilkan kepada Pusdatin Renbang. Nah, Pusdatin Renbang menyediakan, membantu memfasilitasi, menyiapkan itu
sehingga teman-teman di seluruh kedeputian itu bisa fokus untuk menyusun kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan. Keinginan itu gayung bersambut karena saya dilantik pada zamannya Bu Armida waktu itu, dan memang periode itu adalah periode pergantian menteri. Jadi di 2014 itu kemudian diganti masuk Pak Andrinov Caniago selaku Menteri Bappenas dari Perencanaan Pembangunan Bappenas. Dan kebetulan saya sempat kenal dengan Pak Andrinov waktu saya di ekonomi. Beliau pernah membantu kami di ekonomi menjadi konsultan waktu itu. Nah, waktu Pak Andrinov masuk, saya sampaikan ke beliau, kenapa penting data ini. Nah, beliau kemudian menyambut baik itu, dan saya kemudian diminta untuk melakukan itu. Nah, waktu itu beliau mengatakan ke saya, kalau itu yang kita lakukan, kira-kira kendalanya terus apa? Karena data itu kan sekarang tersebar di seluruh unit kerja. Saya mengatakan kendala yang paling signifikan itu adalah ego, mematahkan ego. Karena masih banyak sekali image atau anggapan orang, kalau saya yang mencari data berarti saya yang punya data itu. Padahal kalau saya mencari data, seharusnya kalau saya mencari data dan data saya digunakan oleh orang luar, maka saya akan mendapatkan pahala dari kegiatan yang saya lakukan itu. Karena kegiatan saya kemudian ada manfaatnya bagi orang lain. Nah, jadi bagaimana mematahkan mindset bahwa data tadi hanya milik saya, menjadi data itu menjadi milik bersama yang bisa digunakan secara bersama-sama, itu yang tidak mudah waktu itu. Nah, saya sampaikan ke Pak Andrinov, jika Bapak berkenan, jika Pak Menteri berkenan, maka mungkin kita bisa adakan rakor dengan seluruh eselon 1 dan eselon 1 2 di Bappenas ini. Dan kita minta komitmen mereka, bagaimana semua berbagi pakai terhadap data tadi. Keuntungannya adalah kalau kita berbagi pakai data, maka akan ada konsistensi terhadap data. Karena data yang sama kemudian tidak perlu ada. Kedua, updating dari datanya kemudian akan menjadi lebih baik. Karena hanya ada satu, kalau kita berbicara satu indikator, hanya ada satu indikator yang kemudian data itu yang diupdate terus-terusan. Jadi misalnya indikator angka partisipasi kasar pendidikan misalnya, untuk kebutuhan teman-teman di Direktorat Pendidikan atau Deputi SDM, maka indikator itu cukup satu. Indikator itu juga sebetulnya digunakan oleh unit kerja yang lain, misalnya ketenagakerjaan misalnya. Nah, bagaimana data-data ini kemudian bisa digunakan secara bersama-sama? Itu konsepnya. Dan ya alhamdulillah kemudian gayung bersambut. Itu yang menurut saya cukup baik, dan saya bercita-cita betul bagaimana Pusdatin Renbang itu betul-betul bisa atau mampu menjadi supporting unit bagi seluruh unit kerja di Bappenas ini. Melalui penyediaan data dan kepada publik kemudian menyajikan informasi itu dengan baik. Informasi terkait dengan perencanaan pembangunan kepada publik. Sehingga publik itu kemudian tidak menjadi blank atau menjadi tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh Bappenas selama ini. Melalui penyajian informasi kepada publik, mereka menjadi tahu, apa yang dilakukan oleh Bappenas selama ini. Nah, itu yang saya inginkan waktu itu. Tapi ya, zaman itu kan Pak Andrinov tidak lama, beliau hanya lebih kurang sekitar 1 tahun, kemudian diganti dengan Pak Sofyan Djalil. Nah, waktu Pak Menteri Pak Sofyan Djalil masuk, saya kebetulan waktu itu, saya masih ingat sekitar tahun 2016, April 2016, saya diajak diskusi oleh teman-teman di KSP, Kantor Staf Presiden. Deputinya waktu itu adalah Pak Yanuar Nugroho. Beliau menyampaikan ke saya pentingnya data. Nah, terutama karena Bappenas sangat lintas sektoral, lintas kementerian, lembaga, maka diharapkan Bappenas mampu menjadi lead untuk menyediakan data yang sifatnya sangat lintas sektoral itu. Nah, artinya pemikiran saya dengan pemikiran Pak Yanuar itu sama sebetulnya. Kenapa ini penting? Dan Pak Yanuar mendorong waktu itu, kenapa Bappenas nggak lead di situ? Nah, saya kemudian mengatakan, kalau Bappenas mau lead,
supaya data sektoral lintas institusional maupun pemerintah daerah itu bisa di-grab oleh Bappenas, maka perlu ada payung hukum, perlu ada regulasi untuk itu. Nah, teman-teman KSP kemudian menyarankan, boleh nggak inisiatornya kemudian Bappenas? Karena waktu itu Kapolres Datin sebelum saya, yaitu Pak Okto Riyaldi, itu sudah pernah menyusun yang namanya buku Satu Data Perencanaan Pembangunan. Nah, buku ini yang kemudian saya jadikan sebagai naskah akademiknya untuk penyusunan peraturan presiden mengenai Satu Data Indonesia. Tapi waktu itu saya sampaikan ke Pak Yanuar, kalau ini memang penting bagi Indonesia, maka tentu perlu juga kita melakukan pendekatan ke Pak Menteri. Waktu itu Pak Menterinya sudah ganti, karena bukan lagi Pak Antrinov, yaitu Pak Sofyan Djalil waktu itu. Nah, saya kemudian bersama Pak Yanuar menghadap sama Pak Menteri, Pak Sofyan Djalil, kemudian menyampaikan ide itu kepada beliau, dan beliau juga menyambut baik itu. Tapi biasalah kalau di pemerintahan itu siapa yang punya ide ya dia disuruh gitu. Nah, jadilah waktu itu saya diminta, ya sudah kalau gitu Kapolres Datin yang lead untuk menyusun peraturan presiden mengenai Satu Data Indonesia itu. Alhamdulillah waktu saya mengikuti seleksi terbuka di Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2018, saya kemudian juga terpilih menjadi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara. Dan waktu itu saya punya perjanjian dengan Pak Sestama waktu itu, Pak Sesmen. Pak Sesmen waktu itu Pak Gelwin mengatakan ke saya, kamu baru boleh pindah ke BKN kalau Perpres Satu Datanya selesai ditandatangani oleh Presiden. Jadi saya terlambat masuk di BKN-nya dan saya minta izin sama saya dilantik di BKN itu di bulan Februari tahun 2019, tapi saya baru aktif itu sekitar bulan April, karena saya harus menyelesaikan dulu Perpres Satu Data, karena itu komitmen saya. Alhamdulillah pada bulan Maret, Perpres itu ditandatangani oleh Bapak Presiden. Jadilah Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Itu harapan saya. Nah, mestinya saya berharap waktu itu ini akan berkelanjutan, karena akan ada sustainability dari kegiatan itu. Dan ini kan pada dasarnya adalah menyangkut bagaimana Pusdatin Rembang mampu memberikan supporting pada seluruh unit kerja di Badan Kepegawaian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini, termasuk juga memberikan informasi kepada publik terkait dengan hasil-hasil pembangunan. Itu kira-kira yang ekspektasi saya waktu menjadi Kapolres Datin Rembang. Dan itu saya sampaikan pada saat saya mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan Kapolres Datin Rembang. Karena waktu itu saya juga ditanya, kalau kamu nanti menjadi Kapolres Datin Rembang, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya menyampaikan itu. Kenapa itu penting? Karena kebetulan saya di Kedeputian Ekonomi itu masuk sebagai salah satu tim makroekonominya Bappenas. Ya, saya kebetulan waktu itu bertanggung jawab untuk menyusun proyeksi APBN di dokumen perencanaan, apakah itu RPJM ataupun RKP. Nah, kalau kita menyusun proyeksi, maka kita sangat merasakan data itu menjadi sangat penting. Karena kalau ada data yang bolong misalnya, maka kita akan mencari dummy data untuk bisa menutupi itu. Nah, kalau data ini kemudian bisa di-maintain semakin panjang datanya, maka data itu akan menjadi lebih besar manfaatnya. Saya mengutip satu statement yang dikeluarkan atau quote yang disampaikan oleh Tim Berners-Lee. Beliau mengatakan bahwa data itu jauh lebih penting dibandingkan sistem yang apapun yang kita bangun. Karena sistem itu suatu saat dia akan absolut karena kemajuan teknologi, tetapi data semakin panjang rentang datanya, maka nilai historical dari datanya akan semakin mahal. Nah, itu sebetulnya yang melatar belakangi kenapa data itu menjadi luar biasa penting di dalam pengambilan kebijakan. Yang selalu disampaikan evidence-based policy. Itu kira-kira. Dan itu yang kemudian menjadi program saya waktu itu.
Yang saya ingat itu ya banyak, hampir semua kegiatannya saya ingat sih. Saya kan belum terlalu lama lah, saya meninggalkan Kapusdatin Rembang itu 2019, sekarang 2022, ya mostly mau hampir 3 tahun lah. Ya tentu masih banyak hal yang saya ingat. Kenapa? Karena Pusdatin Rembang itu kan bagi saya ya awal mula karir saya. Teman-teman saya pertama kali mengenal Jakarta ya teman-teman di pengolahan data. Dari itu sampai saya keluar di Pusdatin Rembang, kemudian masuk lagi Pusdatin Rembang, sebagian besar dari teman-teman itu juga masih ada di situ. Ada Pak Hari, ada Pak Roni, ada Bu Lina, Bu Tati yang sudah pensiun, kemudian ada Pak Pung yang sudah pensiun, ada Bu Eri yang sudah pensiun, kemudian ada Jody dan lain-lain. Ada Gatot yang sekarang ke LKPP. Kemudian yang senior-senior ada Pak Bima. Pak Bima itu dulu pengolahan data, yang sekarang Kepala Badan Kepegawaian Negara itu dulu di pengolahan data, beliau pertamanya. Kemudian ada Pak Bambang Widianto yang sekarang jadi staf khusus Wakil Presiden, itu juga dulu dari pengolahan data. Banyak hal kenangan tentu saja di pengolahan data. Nah, selama saya menjadi Kapusdatin itu ya banyak hal-hal yang tentu masih sangat menyenangkan, banyak hal yang menyenangkan bagi saya, karena saya juga mendapatkan knowledge yang baru di situ. Kebetulan Kapusdatin Rembang itu juga pada saat saya itu juga sekaligus Kepala Sekretariat Polslab Jakarta. Nah, Polslab Jakarta ini di situ ada banyak sekali data scientist. Polslab Jakarta itu adalah kegiatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UN, dengan PBB. Dan Kapusdatin Rembang itu adalah Kepala Sekretariat dari Polslab Jakarta. Di Polslab Jakarta itu banyak data scientist dari berbagai negara. Di sana kita melakukan big data analysis menggunakan data-data unstructured. Apakah itu data dalam bentuk teks, apakah text mining seperti Twitter atau seperti Facebook atau data-data Instagram, kemudian mengkonvert data gambar menjadi teks, kemudian mengkonvert data suara menjadi teks, kemudian itu yang teks itu yang kemudian kita jadikan text mining untuk melakukan berbagai macam analisis. Termasuk juga kita menggunakan data citra satelit. Kemudian data pergerakan seseorang dari satu BTS ke BTS yang lain. Bagi saya ini adalah knowledge baru, karena selama saya di Kedeputian Ekonomi, saya memang melakukan analisis makroekonomi, tetapi saya menggunakan data-data yang sifatnya structure, data statistik. Tapi begitu saya masuk ke Pusdatin, saya kemudian mendapat knowledge baru lagi, yaitu berbicara data unstructured di situ. Nah, semakin komplit pengetahuannya terkait dengan bagaimana kita menggunakan analisis dengan menggunakan data unstructured dan data structured dengan digabungkan. Nah, itu ya selama saya ke Pusdatin, saya melakoni dua hal itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tentu ya teman-teman Pusdatin ya karena sudah seperti teman, karena memang lahirnya sama-sama di Pusdatin, sama-sama yang PNS-nya tentu saja. Ya banyak juga tentu kenangan-kenangan yang mulai dari kita jadi CPNS sampai menjadi PNS, kemudian jadi diklat CPNS waktu itu, kemudian ada penataran P4, karena waktu saya masih ada penataran P4. Jadi dan itu kita lakukan bersama-sama. Jadi waktu saya kembali ke Pusdatin ya kenangan itu juga ya semakin mendekatkan kita. Jadi banyak hal positif lah sebetulnya. Walaupun sebetulnya juga ada hal-hal yang tentu yang saya sebetulnya sangat inginkan itu adalah saya sangat ingin dalam bidang apapun berlari cepat untuk mencapai target. Jadi bagaimana saya bisa secepat mungkin menuntaskan pekerjaan itu. Tadi misalnya saya punya ekspektasi dan saya punya harapan tersedianya satu data di Bappenas. Nah, bagaimana saya bisa secepat mungkin bisa mencapai target itu. Nah, keinginan untuk cepat mencapai target itu
mostly tidak terlalu terimbangi dengan kesiapan SDM. Jadi ya kalau saya boleh berpesan sama teman-teman di Pusdatin, ya peningkatan kapasitas itu harus selalu dilakukan secara serius tentu saja. Karena kalau tidak, saya khawatir teman-teman akan tergilas. Atau karena bagaimanapun juga kan perubahan itu, kalau kita tidak masuk di dalam perubahan itu, kita pasti akan ditinggalkan oleh perubahan itu. Jadi bagaimana kita selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, apalagi kita orang-orang IT, perkembangan kemajuan teknologi itu kan luar biasa cepat. Nah, kalau kita kemudian nggak cepat mengikuti pergerakan itu, kita pasti akan ditinggalkan dengan kecepatan teknologi itu. Jadi bagaimana selalu melakukan upgrade terhadap knowledge dari teman-teman di Pusdatin Rembang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini tentu saja. Nah, kalau ini dilakukan, ya insya Allah Pusdatin Rembang itu juga akan selalu menjadi terdepan dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, minimal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan. Ya, saya selalu berharap Pusdatin Rembang ini selalu bisa menjadi unit organisasi di Bappenas sebagai supporting untuk seluruh unit kerja di lingkungan Bappenas, terutama dalam hal terkait dengan bagaimana kita mampu menyiapkan data. Saya selalu mengatakan begini, kalau kita Pusdatin Rembang tidak mampu menyediakan data untuk digunakan oleh seluruh unit kerja di Bappenas, maka namanya harus diganti tidak lagi pusat data. Yang namanya pusat data berarti semua data itu akan berada di satu lokasi yang sama, dan itu accessible bagi semua orang. Nah, dulu waktu saya mengatakan ke teman-teman di Pusdatin, kalau kita nggak mampu menyediakan itu, maka namanya sudah harus diganti. Mungkin bisa kembali ke nama zaman dulu, misalnya pengelolaan data dan informasi, atau pengolahan data dan informasi. Kalau dulu namanya pengolahan data dan informasi. Tapi kalau Pusdatin Rembang akan menjadi namanya masih tetap dipertahankan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan, maka dia betul-betul harus mampu menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan. Dan data itu harus accessible bagi seluruh unit kerja dan masyarakat. Saya sudah memulai dengan Perpres 39 2019. Perpres itu bisa menjadi instrumen bagi teman-teman di Pusdatin Rembang untuk melakukan percepatan penyediaan data dan informasi itu. Manfaatkan Perpres itu dengan sebaik-baiknya untuk menjadi supporting unit di Bappenas ini. Itu yang harapan saya. Jadi kalau orang berbicara data, wali datanya adalah Pusdatin Rembang. Orang tidak akan mencari data kemana-mana. Data akan konsisten dan semua unit akan merasa memiliki manfaat yang luar biasa atas kerja dari teman-teman Pusdatin Rembang. Kalau itu bisa dilakukan, maka teman-teman di Pusdatin Rembang akan mendapatkan dua hal sekaligus. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Manfaat dunia, dia bisa memberikan layanan terbaik kepada semua orang. Manfaat akhirat, dia akan mendapatkan pahala dari atas layanan yang diberikan kepada semua orang. Kita tidak berharap, kita tentu bukan tidak berharap, kita tentu berharap untuk yang kedua. Karena kalau kita bisa berharap yang akhiratnya, maka dunianya pasti dapat. Jadi mudah-mudahan dengan demikian teman-teman Pusdatin Rembang ini akan menjadi ladang amal ibadah untuk menuju kampung akhirat kelak. Gitu. Saya selalu satu hal yang saya selalu ingat, tagline yang saya selalu sampaikan ke kalau saya pribadi selalu mengatakan begini. Kerjakan sesuatu secara berhati-hati, dari hati, dan sepenuh hati. Kita harus selalu mengerjakan sesuatu itu secara prudent. Jadi 3 hati inilah yang selalu saya pegang untuk menjadi seorang yang staf yang lengkap.
sehingga pekerjaan tadi menjadi tuntas untuk kita laksanakan sebelum pekerjaan itu ditagih oleh pimpinan. Pusdatin Renbang selalu siap kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi seperti apapun. Baik teman-teman semua, terima kasih. Saya Suharmen. Terima kasih sudah menonton kegiatan bincang-bincang santai Pusdatin Renbang Bappenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.